Hai guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang linear programming. Yang pertama kita harus tahu caranya mengubah dari model linear programming menjadi bentuk bakunya supaya kita bisa menggunakan tabel simplex. Yang pertama itu ini ada soalnya. Habis dari model linear programmingnya kita ubah ke bentuk baku. Terus ini kalau misalnya kita ubah bentuk bakunya, kita ubah semuanya jadi ke kiri. Jadi Z kalau misalnya 5x1 dipindah ke kiri, jadi dikurang 5x1 dikurang 4x2 sama dengan 0. Terus habis itu kita ubah batasan-batasannya. Dari ini kita ubah jadi bentuk bakunya. Karena dia kurang dari, berarti kita tambahin dia seleknya. Jadi nanti di sini ada tambah. Ditambah S1. Di sini bisa S1 atau X3 juga bisa. Terserah kalian mau pakai yang mana. Terus ini kan tandanya kurang dari, kalau sudah bentuk baku jadi kita ubah sama dengan jadi kalau misalnya sudah semuanya kita ubah dari fungsi tujuan maupun dari batasan-batasannya ke bentuk baku, kita bisa mulai ke tabel simplexnya. Oh iya, kalau misalnya ini kan contohnya kurang dari, misalnya ada soal nih, soalnya misalnya 6x1 ditambah 4x2 lebih besar dari sama dengan 24. Misalnya kalian mengubah bentuk linear programming kayak gini, bentuk bakunya itu jadi 6x1 ditambah 4x2. Karena dia lebih besar dari, kita kurangi dengan surplusnya, jadi S1 dikurang S1 sama dengan 24. Ini contoh ya, kalau misalnya soalnya lebih dari sama dengan. Jadi setelah kita dapat tadi bentuk bakunya, kita masukkan dari bentuk-bentuk baku ini ke tabel simplexnya. Jadi mulai dari fungsi tujuannya yaitu Z. Karena Z-nya di sini ada Z, kan di sini harusnya 1, cuma kalau 1 jadi nggak ditulis. Jadi kita masukkan di sini 1. Terus X1-nya nilainya negatif 5. Terus X2-nya negatif 4. Terus karena dia nggak ada seleknya, berarti kita tulis 0, 0, 0. Ini juga 0. Habis itu kita masukin lagi yang S1 nih. Jadi kan dia nilai nggak ada nilai Z-nya, berarti kita tulis 0. Terus X1-nya 6, 4. Nih, ini S1 berarti nilainya 1 dan sama dengan 24. Nilai solusinya berarti 24. S2 sama juga kayak tadi, berarti X1 ini nggak ada. Terus X1 nya 1, X2 2. Karena S1 nya nggak ada, berarti dia 0, 1, 0, 0. Dan ini seterusnya sampai ke S4. Nilai S3 nya berarti dia 1, 0. Nilai solusinya 1. Karena dia nggak ada X1 berarti 0. Terus X2 nya 1, 0.
Setelah semuanya kalian dari bentuk bakunya masukkan ke tabel simplex. Nah, untuk kita lanjut ke iterasinya itu kita tentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya itu kita lihat dari nilai negatif yang paling besar, yaitu kan min 5. Berarti ini termasuk kolom kunci.